Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah saat ini kita sudah masuk bulan Ramadan dengan agenda utama, agenda yang istimewa yaitu berpuasa. Tujuannya la'alakum tattaqun. Maka pada akhir Ramadan diharapkan terbentuk bangunan yang indah, yaitu bangunan ketakwaan yang melahirkan kebahagiaan, ya, kemudian juga keindahan, kedamaian dalam kehidupan ya bermasyarakat antar umat Islam. Nah, jangan sampai pada akhir Ramadan, setelah kita mengerjakan berbagai ibadah di bulan Ramadan, justru akhir Ramadan timbul masalah karena adanya suatu amal yang perlu dievaluasi kebenarannya. Dalam hal ini pada akhir bulan Ramadan, ya, biasanya malam hari raya itu kan ada kegiatan takbir keliling di jalan-jalan, di mana anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak itu baris memenuhi jalan raya sehingga jalannya tertutup, gitu ya, macet jalannya, orang lewat sana ditutup, pindah sana ternyata jalan juga ditutup, pindah sana ternyata juga ditutup, akhirnya merugikan masyarakat. Ya, ada terjadi seorang yang mengantarkan istrinya mau melahirkan, sudah pendaraan mau dibawa dengan ambulan, dibawa ke rumah sakit, ternyata tertutup jalannya karena di jalan penuh dengan orang takbir keliling. Kalau ada orang yang mendatangkan mobil kebakaran, ya, pemadam kebakaran, tertutup pula dengan takbiran, itu kan tentu sangat menghambat, ya, ketertiban. Maka tentang hal ini, ya, ini umat Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, penggemar takbiran. Ternyata setelah kita kaji itu ada dalilnya. Ya, yang pertama dalilnya Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Takbir itu kan zikir. Diperintahkan agar zikir yang banyak. Itu surat Al-Ahzab ayat 41. Ini dalil umum. Dalil yang khusus, ya, ada pada surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukabirullahu ala mahadakum wala'alakum tashkurun. Jadi pada akhir Ramadan, malam hari raya, itu kan kita diperintahkan untuk mengagungkan asma Allah. Walitukabirullahu ala mahadakum. Ya, kita mengagungkan asma Allah yang telah memberikan petunjuk tentang beribadah selama bulan Ramadan, baik itu puasa, zikir, kemudian sholat tarawih, sholat witir dan sebagainya. Ya, wala'alakum tashkurun, dan bersyukur karena Allah telah memberikan kekuatan atau hidayah untuk mengerjakan ibadah-ibadah itu. Ya, maka diberitakan walitukabirullahu ala mahadakum, ucapannya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ditambah dalilnya bahwa takbir keliling itu dapat dijadikan sebagai syiar agama Islam, mengacu kepada surat Al-Baqarah ayat 158, yaitu pelaksanaan sya'i antara Safa dan Marwah dengan doa inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya. Nah, kemudian itu pendapat yang pertama, umat Islam penggemar takbir keliling. Nah, ternyata ada umat Islam yang tidak suka pada amal semacam itu. Karena ketika takbir keliling itu di jalan, ya, itu menimbulkan kemadorotan. Maka lebih lengkapnya pendapat yang kedua itu dia setuju. Mereka setuju bahwa perintah untuk zikir yang banyak itu oke, bagus, setuju. Kita diperintahkan untuk zikir yang banyak. Dan yang kedua, zikir pada akhir Ramadan mengagungkan asma Allah, walitukabirullahu ala mahadakum, setuju, saya mendukung. Cuma dengan catatan jangan sampai pelaksanaan takbir itu menimbulkan kemudorotan.
Ya, apalagi ketika kita niatnya bertakbir keliling itu dalam rangka mencari pahala. Maka Allah telah menurunkan petunjuknya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Surat Ali Imran ayat 31. Jika kamu tuh mencintai Allah, bertakbiran tadi dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka mencari pahala dari Allah. Fattabi'uni, ikutilah contoh Rasul. Yang perlu direnungkan, apakah betul Rasulullah itu ketika beliau berdakwah pada akhir itu kemudian ngajak anak cucunya, istrinya, para sahabat Nabi itu jalan-jalan di ngebait jalan menimbulkan macet sambil bertakbir. Ini sampai sekarang tidak ada dari yang semacam itu. Maka umat Islam yang mengharapkan ketertiban itu kemudian menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batil, dan jangan kamu mencampur baurkan antara yang hak dan yang batil. Takbir Allahu Akbar itu hak. Itu mulia. Mengagungkan asma Allah itu mulia. Tapi menutup jalan, mengganggu lalu lintas itu batil. Jangan mencampur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Ini pendapat umat Islam yang kedua. Apalagi ketika kita bicara bahwa itu dapat dijadikan sebagai syiar. Pemanfaatan kata syiar di sini tidak tepat menurut pendapat yang kedua. Kenapa? Bahwa Safa dan Marwah sa'i itu betul-betul kegiatan yang mulia di tempat yang mulia, tertib, fokus ibadah sa'i ada Safa dan Marwah. Di situ khusus untuk beribadah, tidak ada yang terganggu, tidak menimbulkan kemacetan. Sedangkan takbir keliling itu menimbulkan kemandorotan. Ada seorang ustadz yang mau ngisi pengajian di daerah lain, menjadi gagal perjalanannya, ngisi pengajian gagal karena jalannya tertutup oleh orang takbiran. Takbir itu panitianya mengumumkan peraturan tata tertib lomba begini, akhirnya memenuhi jalan. Begitu pula anak-anak membawa segala sesuatu yang ditontonkan dan sebagainya, menimbulkan kemacetan total. Nah, yang semacam itu tidak sesuai dengan pelaksanaan sa'i ada Safa dan Marwah. Apalagi kemudian ketika kita mengacu kepada karakter orang Muslim. Orang Muslim itu bagaimana? Al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim sejati itu adalah orang mana? Orang Muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sedangkan takbir keliling mengganggu orang lain. Nah, apalagi ketika kita cek dalam ayat, dalam hadis, siapa sih orang yang suka mengganggu? Yaitu pada surat Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ternyata yang suka mengganggu itu setan dan orang munafik. Maka jangan sampai umat Islam yang mengharapkan surga, mengharapkan pahala, tapi justru perilakunya betul-betul mengganggu orang lain. Ini kan jangan sampai. Apalagi ketika kita mengacu kepada satu kaidah usul fikih. Kaidah usul fikihnya dar'u al-mafasid aula min jalbil al-masalih. Jadi menghilangkan kemadorotan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Bertakbir itu manfaat. Tapi mengganggu orang di jalan, menimbulkan kemacetan, itu adalah mandorot. Maka jangan sampai dicampur adalah manfaat dan mandorot. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan satu pemahaman yang lurus dalam rangka kita beribadah, mencari ridha Allah,
betul-betul kita mengikuti contoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dalam urusan ibadah adalah kita mengikuti contoh Rasulullah. Rasulullah mencontohkan atau tidak? Kalau itu baik pasti Rasulullah mencontohkan. Kalau itu baik para sahabat Nabi mesti mencontohkan. Sedangkan contoh yang semacam itu ya, tidak ditemukan dalam hadis-hadis yang sahih ataupun hadis-hadis yang dhaif. Tentang takbirannya ada perintahnya, tapi tentang takbir di jalan sehingga memacetkan jalan itu tidak ada dalilnya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya, hidayah pada kita, ya, bahwa orang beriman itu, ya, bahwa yu'min billah ya di qalbah, pada siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan menunjuki hatinya kepada kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan petunjuk pada kebenaran. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.